Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Saptorini, pengelola Pos PAUD Lestari Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Saya mempunyai 3 titik KBM di Pos PAUD Lestari. Yang satu berada di Jalan Kanjuruhan, yang 2 lagi ada di Jalan Kaligandu, serta yang ketiga ada di dataran yang agak tinggi, yaitu antara perbatasan Desa Sempor dan Wonosari, melalui jalan yang cukup jauh dan naik turun agak lumayan medannya, apalagi bila hujan. Namun kami berusaha untuk mengoptimalkan dalam pembelajaran ini, dan itu semua untuk kebaikan dan penyerapan maksimal pembelajaran untuk anak. Di sini saya bekerja sama dengan wali murid untuk melaksanakan itu semua. Di tengah pandemi COVID, seluruhnya berdampak. Salah satunya juga pendidikan, terutama pendidikan non-formal. Seperti lembaga kami di Pos PAUD Lestari Jatinegara mempunyai dampak tidak berbeda dengan PAUD-PAUD lainnya. Namun kami beranikan mempunyai terobosan baru dan kami harus melakukan demi bertahannya. Karena bertahannya PAUD kami tidak hanya bertahan untuk pendidiknya, bertahan keseluruhan, lembaganya tetap eksis. Bagaimana caranya? Kami punya terobosan baru, yaitu koordinasi gaul memahamkan visi misi menuju PAUD Pujaan Hati. Di sini kami melakukan kunjungan pada wali murid, ada pertemuan terbatas di lembaga kami, dan di situ kami duduk bersama, kami sampaikan visi misi dengan baik, kami jelaskan, dan kami sampaikan betapa pentingnya pendidikan PAUD. Dan kunjungan itu tidak hanya kami lakukan dari rumah ke rumah, tapi kami juga melakukan di mana ada sekelompok orang, baik di posgardu, baik di kelompok ibu-ibu yang sedang mengikuti kegiatan, buat kegiatan di rumah, home industry, kami datangi. Kami nggak peduli saat itu ibu sedang punya kegiatan apa, kami masuk di situ. Setiap ada kesempatan, ada celah, tim kami selalu memanfaatkan itu dengan baik. Dan tak disangkanya, respon mereka luar biasa. Tatkala kita beriringan bersama, bisa memahamkan, itu suatu kolaborasi yang luar biasa. PAUD kami secara bersinergi bisa meningkatkan kualitasnya, dan mereka dengan antusiasnya menyekolahkan di lembaga kami. Bahkan mereka yang punya anak berkebutuhan khusus seperti Down syndrome maupun yang delay bicara berani menyekolahkan di tempat kami, dan mereka merasakan dampaknya luar biasa setelah anak mereka disekolahkan. Disitulah membuat kepercayaan masyarakat lebih banyak lagi pada kami, dan membuat semangat kita sebagai tim maupun pengelola. Di situ kita bisa memaksimalkan pembelajaran. Kita bisa menanamkan karakter anak dengan belajar berpancasila. Salah satunya karakternya adalah yaitu gotong royong secara global, berakhlak mulia, kemudian mandiri, penalaran yang kritis dan kreatif, inovatif, dan anak benar-benar bisa terjangkau semuanya. Karena kegiatan yang kita laksanakan itu dilanjutkan di rumah pada mereka, dan kita mantau melalui dari kunjungan itu. Kalau belum bisa terselesaikan di lapangan, mereka akan menyampaikan dalam WA group. Karena jarak dan sinyal ataupun kondisi internet mereka tidak stabil tatkala kita melakukan Zoom maupun Google Meet. Kita melakukan itu, tapi tidak setiap hari. Kita melakukan itu terkadang-kadang, dan itu pun kita lakukan pada saat malam hari. Koordinasi gaul memahamkan misi dan visi menuju PAUD Pujaan Hati adalah bagi kami adalah yang tepat sasaran dan tepat guna. Di mana dengan kolaborasi ini sampai detik ini
jumlah siswa kami meningkat, wali murid bisa diajak kerjasama dengan baik, bersinergi, dan bisa melaksanakan kegiatan berlanjut di rumah. Karena kegiatan di PAUD tidaklah bisa menjamin mereka untuk bisa berkembang secara cepat, mengingat pertemuan di PAUD hanya 1 jam. Dan saya tekankan kepada mereka bahwasanya kegiatan ini harus berlanjut di rumah, ada komunikasi di WA Group dimanfaatkan dengan baik. Ada kesulitan di rumah, silahkan. Dan kami akan berkunjung ke rumah, apapun nanti apabila ada di medan yang agak susah, kalau di daerah yang di gunung, kami akan berkoordinasi untuk mereka turun, kita naik juga tidak terlalu tinggi. Jadi ada pertemuan di tengah-tengah, kita manfaatkan itu. Jadi koordinasi itu semerta-merta di mana ada kesempatan, di mana ada orang wali murid bersedia, kita lakukan kapan saja. Selama masih terjangkau oleh kondisi, tempat maupun waktu, kita akan laksanakan. Kita tidak memperhitungkan ini jam kerja ataupun ini sudah sore, tidak. Tatkala wali murid membutuhkan, salah satu dari kami akan turun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Inilah yang membuat kolaborasi ini menjadi saat ini bagi saya sangat ideal. Dan kami menanamkan kepada pendidik kami untuk selalu semangat, memberikan motivasi, memberikan kunjungan, dan kita sering sharing. Ada beberapa jangka waktu tertentu kita akan bertemu untuk menyampaikan kendala apa yang dihadapi selama anak di rumah, pembelajaran di rumah. Seperti pada saat sebentar lagi akan menjelang liburan akhir semester, kami sudah persiapan. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan di rumah, kita akan memonitornya. Jadi, walaupun libur, karena wali murid kami juga semangat untuk jangan menuntut kami terlalu libur lama-lama, karena mengingat mereka merasakan tatkala mengolah dan mengasuh putra-putri mereka di rumah, ternyata lebih susah, lebih tidak mampu. Maka dari situlah tercetus sinergi yang luar biasa karena merasa bahwa kami lebih hebat dari mereka. Dan bicara kami lebih didengarkan buat anak-anak mereka. Itulah yang membuat kepercayaan orang tua yang tatkala kita sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari wali murid, itu adalah kita sudah sampai di titik yang cukup menggembirakan. Karena wali murid adalah salah satu kunci yang akan mengiklankan lembaga kita dari mulut ke mulut. Dan itu suatu iklan yang sangat jitu karena akan sangat menyebar. Kepercayaan mereka membuat mereka menyampaikan pada orang lain, memberikan informasi, dan membuat mereka untuk lebih antusias pada lembaga kami. Nah, itulah trik bagi kami yang sangat kami banggakan saat ini. Dan pastilah tidak segampang membalikan tangan, karena kegiatan ini luar biasa prosesnya. Kita harus mempersiapkan kurikulum, tim pendidiknya, kolaborasi, menjalin komunikasi, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Itu suatu butuh proses yang kita harus menjadi kerja tim yang hebat. Dan perlu diketahui juga bahwasanya sesuatu hal yang kita lakukan pasti ada kendalanya. Apalagi saat kita bertemu pada seseorang ataupun wali murid yang berpikir, no, PAUD itu tidak penting. PAUD itu hanya bermain. Saya nggak butuhin itu. Saya butuh anak saya pinter calistung. Saya bisa masukkan ke Bimba ataupun mana. Nah, di sini butuh teknik, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh sedia waktu yang luar biasa untuk menyampaikan dengan memahamkan secara pelan dan berkala. Tidak serta-merta kita memaksakan bahwasanya Anda salah, tidak. Orang tua tidak akan ada yang salah, Ibu. Jadi mari kita bersama-sama, duduk bersama, kita sampaikan informasi yang lebih akurat dan berimbang. Jadi orang tua akan memahami dengan baik dan kita lebih nyaman. Biasanya orang tua yang mempunyai pemikiran seperti itu, tatkala sudah paham, pasti mereka akan jadi jurkam buat kita. Maksud kami jurkam itu
dia akan lebih mempercayai kita dan mendukung kita secara moral maupun material dan mendukung lembaga kita dengan optimal. Karena apa? Saya sudah mengalami ada beberapa orang yang memang dari awal tidak senang dengan PAUD, bisa dari anaknya sampai sekarang bahkan ada 2 anaknya dimasukkan dalam lembaga kami. Nah, itu suatu hal yang bagi saya wow sekali. Jadi teman-teman yang mengalami kesulitan di sini, ayo semangat. Kita bekerja sama dengan tim wali murid berkoordinasi menuju PAUD Pujaan Hati. Gak usah khawatir, pasti bisa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.